kalau tadi kita isu pemilu, sekarang kita ke soal angker atau rocker, anak kereta atau rombongan kereta. Ya, mana suaranya para angker pagi hari ini? Nggak bisa ya, kita nggak bisa menyapa, tapi semoga bisa mendengarkan siaran kita pagi hari ini ya, Bay ya. Iya. Ada apa nih, Bay? Nah, ini ada kebingungan mungkin ya bagi para pengguna komuter lain karena ada sistem switch over ini yang diberlakukan oleh KRL Jabodetabek di wilayah stasiun Manggarai. Nah, dalam beberapa hari terakhir ini masih ada beberapa penumpukan penumpang di stasiun Manggarai. Seperti yang terjadi pada hari pertama kerja pemirsa, sejak penerapan kebijakan ini berlaku, penumpukan penumpang terjadi hampir di sepanjang peron yang menuju ke arah Sudirman, Angke, dan Tanah Abang. Tak hanya itu, imbas dari aturan ini banyak sekali penumpang KRL yang mengeluh kelelahan karena terlalu banyak transit dan merasa tidak efektif. Pihak KCI akan terus melakukan sosialisasi selama 14 hari ke depan agar informasi adanya switch over di Manggarai dipahami oleh penumpang KRL. Nah, oke, kita akan ngobrol ya soal rute baru KRL-nya atau switch over ini. Sudah ada bersama kami Anne Purba, VP Corporate Secretary KAI Komuter, dan juga ada rekan kami, ada Hijul Akbar yang saat ini berada di stasiun Manggarai. Kita sapa terlebih dahulu dengan Bu Anne. Bu Anne, selamat pagi Bu Anne. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, audio kami jelas ya Bu ya? Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Sekarang mau ke Hijul dulu ya? Iya, ke Hijul Akbar dulu ya. Sekalian nanti mungkin Bu Anne juga bisa menyimak laporan rekan kami, Hijul Akbar dari stasiun Manggarai. Hijul, bagaimana pantauan Anda pagi hari ini mengenai switch over yang ada di stasiun Manggarai? Hijul? Hijul? Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi. Coba deh kita ini dulu ya, teman-teman produser nanti memperbaiki dulu sambungan komunikasi dengan Hijul Akbar. Kita mau ke Bu Anne dulu. Bu Anne, ini ada berbagai macam hal yang disampaikan oleh penumpang KRL, mengeluhkan adanya rute baru KRL ini, ada penumpukan bahkan kelelahan dan lain sebagainya. Bagaimana jawaban dari Bu Anne? Ya, baik, terima kasih. Kami mohon maaf sebelumnya ya dengan adanya switch over Manggarai kelima ini, tapi ini adalah bagian dari 7 switch over pembangunan Manggarai juga double track. Sebenarnya Manggarai ini memang jadi tempat transit. Tetapi transit yang dilakukan sebelumnya itu dari jalur Bekasi, Cikarang. Sebelumnya mau ke Sudirman, mereka yang harus transit. Tetapi dalam switch over yang kelima ini, yang transit adalah penumpang Bogor, karena KRL dari Bogor untuk tujuan Sudirman itu akan perlu transit ya dari jalur layang atau elevated dari 10 sampai 12 ke 6 dan 7. Sebenarnya ada shifting ataupun pergantian penumpang yang transit di stasiun Manggarai. Nah, ini kami memahami ya, mungkin saat ini di dalam adaptasi ini penumpang masih harus beradaptasi dengan fasilitas-fasilitas yang ada di stasiun. Tetapi yang perlu kita tahu ada 200.000 penumpang ya, potensi untuk melakukan transit di stasiun Manggarai. Stasiun Manggarai ini mau dibangun 18 peron, sehingga bisa dibayangkan kalau sebelumnya transit di stasiun Manggarai itu harus melewati rel. Ini tentu keselamatan harus nomor 1. Karena apa? Volume penumpang terus naik, frekuensi perjalanan KRL terus naik. Ada 18 peron, bisa dibayangkan kalau kita turun di peron 1 harus transit di peron 10 saja, ada 9 peron yang harus diseberangi kalau kita tidak menggunakan sistem vertikal. Sehingga pengembangan stasiun Manggarai ini membuat jalur elevated atau jalur layang, kemudian ada area untuk transit, kemudian ada jalur bawah. Di mana jalur elevated ini dilayani oleh kereta Bogor, jalur bawah ini dilayani oleh kereta
Bekasi menuju Tanah Abang Sudirman. Inilah perubahannya. Sehingga memang masyarakat yang sebelumnya belum pernah transit di Manggarai selama puluhan tahun dari Bogor, ini harus naik dan turun untuk menuju Tanah Abang Sudirman. Inilah adaptasi yang mungkin perubahan yang memang perlu waktu ya, karena sebenarnya ada lift, ada eskalator untuk bisa dimaksimalkan dalam melakukan transit ini. Karena ke depan pasti pengguna KRL ini terus bertambah, frekuensi perjalanan ini terus bertambah, sehingga faktor keselamatan harus kita utamakan. Dengan adanya elevated ini, kita akan mengurangi crossing yang sebelumnya untuk KRL ya, karena di bawah semua, dan juga crossing ketika penumpang transit. Jadi ini adalah untuk keselamatan dan pengembangan perjalanan ke depan, karena ini bagian dari double track yang masih ada 2 switch over lagi. 1 sampai 4 kita sudah lalui. Oke, ada unsur keselamatan dan juga pengembangan begitu ya, tadi ditekankan oleh Bu Ana. Tapi apakah nanti juga akan berpengaruh pada headway kereta, artinya frekuensinya akan ditambah, kan itu menjadi kelegaan juga ya bagi para pengguna komuter kalau misalnya frekuensinya ditambah ya. Tapi kita ngobrolnya nanti sesaat lagi, kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.